Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Baik, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk menjalankan hak kita sebagai siswa. Nah, langsung saja sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana? Ada yang alpa hari ini? Alhamdulillah jika semuanya tidak ada yang alpa. Baik, kita masuk pada materi hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.4, mendeskripsikan cara pencegahan terjadinya banjir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya banjir. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya banjir. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara mengatasi banjir. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada yang masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Ya, betul, mengenai gempa. Anda yang bisa jelaskan? Nah, betul sekali apa yang dia bilang teman Anda, yaitu dia tadi menjelaskan mengenai gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, ada yang lain? Ada yang lain yang ingin menjelaskan jenis-jenis gempa bumi? Oke, silakan. Nah, betul sekali ya. Betul ya yang teman kalian bilang bahwa jenis-jenis gempa bumi itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, yaitu gempa vulkanik, kedua tektonik, ketiga gempa runtuhan atau terban. Berdasarkan kedalamannya yang teman Anda tadi jelaskan, yang pertama itu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Betul ya? Jadi itu tadi materi pada pertemuan minggu lalu. Semoga adik-adik tetap ingat dan jangan lupa materinya. Baik, kita akan lanjut pada materi hari ini. Sebelum Ibu lanjut materi hari ini, Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, silahkan adik-adik bergabung sama teman kelompoknya yang sudah Ibu tunjuk tadi. Nah, untuk materi hari ini, silahkan adik-adik memperhatikan video yang akan Ibu tampilkan di layar. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena 2 hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik.
lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut itu tadi materi kita mengenai banjir. Nah, Ibu akan memberikan tugas pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mendiskusikan apa yang Anda telah lihat pada tampilan layar tadi. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 1 menit untuk mendiskusikan teman-teman kelompok kalian. Setelah Anda mendiskusikan, Ibu akan menyuruh mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tentang materi tadi. Saya persilahkan. Bagaimana adik-adik? Apakah diskusinya bersama teman-temannya sudah selesai? Baik, jadi Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama-sama teman kelompoknya. Saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang menjadi permasalahan mengenai video yang Ibu paparkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai banjir. Nah, setelah saya amati video tadi, saya dapat simpulkan bahwa ada 2 faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, faktor manusia. Faktor alam meliputi yang pertama curah hujan tinggi. Yang kedua, pasang air laut. Yang ketiga, sedimentasi muara. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia meliputi membuang sampah sembarangan. Kedua, penebangan hutan. Ketiga, kurangnya resapan air. Adapun cara pencegahannya, yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi materi yang saya bawakan dari perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membawakan materi mengenai banjir. Nah, saya persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai video yang telah Ibu paparkan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Langsung saja kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami mengenai video yang Ibu telah paparkan tadi, ada 2 faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, faktor alam. Nah, faktor alam ini meliputi 1. Curah hujan yang tinggi. Nah, salah satu penyebab terjadinya banjir yaitu curah hujan yang tinggi. Yang kedua, pasang air laut. Nah, ketika pasang air laut itu naik, maka air laut tersebut akan masuk ke permukiman warga yang berada di pinggiran pantai. Nah, akan menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, sedimentasi muara. Nah, sedimentasi muara ini juga akan menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia ini meliputi yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kebanyakan manusia atau masyarakat membuang sampah sembarangan seperti di selokan. Nah, hal tersebut akan memicu terjadinya banjir dikarenakan aliran sungai ataupun di selokan itu akan terjadi penyumbatan dan akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, yang kedua itu penebangan hutan. Kenapa penyebab terjadinya banjir itu faktor utama itu penebangan hutan? Karena jika pohon tidak ada, maka tidak adalah resapan air dan akan menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, kurangnya resapan air. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya resapan air ini dikarenakan tidak ada tanaman ataupun pohon-pohon. Nah, ketika tanaman ataupun pohon-pohon tidak ada, maka akan sangat gampang terjadinya banjir dikarenakan resapan air itu kurang. Jadi yang ketiga itu cara pencegahannya yaitu yang pertama menanam pohon. Nah, salah satu cara mengatasi ketika banjir itu turun yaitu menanam pohon. Nah, ketika kita menanam pohon, maka air yang turun ketika hujan itu akan diresap oleh tanaman ataupun pohon.
Yang kedua itu ada buang sampah pada tempatnya. Nah, salah satu caranya itu cara mencegah terjadinya banjir, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti kita membuat sampah pada tong sampah, tidak pada sungai, tidak pada aliran selokang. Nah, kalau kita membuang sampah pada sungai, maka itu akan maka itu akan tersumbat. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya banjir. Itu saja materi yang saya bawakan dari kelompok 2. Lebih dari yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya adik-adik. Tadi sudah 2 kelompok yang mempresentasikan diskusinya. Nah, saya persilahkan kelompok terakhir, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya mengenai video yang Ibu paparkan tadi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman saya mengenai banjir. Setelah saya melihat video tadi, saya bisa simpulkan bahwa ada 2 faktor penyebab terjadinya banjir atau masalah terjadinya banjir. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini meliputi curah hujan tinggi, pasang air laut, sedimentasi sungai. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia ini meliputi membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air. Adapun cara pencegahan terjadi banjir, yaitu yang pertama itu bisa kita lakukan membuang sampah pada tempatnya. Nah, salah satu alternatifnya itu ketika kita membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah pada sungai, karena jika kita membuang sampah di sungai itu akan tersumbat. Nah, aliran air itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua yaitu menanam pohon. Salah satunya itu cara mengatasi banjir itu dengan menanam pohon. Karena ketika hujan turun, air tersebut diresap oleh tanaman ataupun pohon tersebut. Nah, yang ketiga yaitu rajin bergotong royong kepada masyarakat. Nah, salah satunya itu kita pasti tahu kan, dengan adanya bergotong royong itu, maka lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan bisa terhindari dari banjir. Itu tadi diskusi saya dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Nah, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai video yang telah Ibu paparkan tadi. Sangat bagus ya. Ibu sangat puas hasil diskusi kalian tadi. Nah, mungkin pertemuan hari ini sudah cukup karena waktu juga berhubung sudah hampir selesai. Pesan Ibu, tolong adik-adik silahkan belajar lebih giat lagi, rajin ke sekolah. Utamanya jangan malas-malas ya. Jadi untuk materi hari ini mengenai banjir sudah kita bahas dan telah selesai. Jadi pertemuan kedepannya Ibu akan memberikan materi pada kalian mengenai tsunami. Nah, sebelum pertemuan ke depan, sebelum Ibu memulai pembelajarannya ke depan, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa itu tsunami. Pertemuan kita pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jaga kesehatan. Ibu tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.